Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainul Muttaqin MH selaku dosen mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dan seluruh teman-teman HKI 3B yang saya cintai. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Siti Khairun Nur Kumaila, 2. Muhammad Zidan Khairul Ula, 3. Abdul Hakim. Inilah hasil kerja kami, kaidah tentang niat al-umuru bimaqasidiha. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Abdul Hakim. Kaidah al-umuru bimaqasidiha bermakna segala sesuatu didasarkan pada niatnya. Kaidah ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyah. Segala amal perbuatan tergantung niatnya. Kaidah ini menganjurkan bahwa ketika menilai keabsahan dan akibat hukum suatu perbuatan, niat untuk melakukan perbuatan tersebut harus diperhitungkan. Dengan kata lain, niat dijadikan barometer untuk menentukan status hukum sebuah tindakan. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam halaman 67 bahwa fungsi niat ada dua, yakni yang pertama untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya atau untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Dan yang kedua, untuk membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi, apakah seseorang beribadah karena mengharap hanya pada Allah atau justru ia beribadah karena selain Allah, seperti mengharapkan pujian manusia. Yang membatalkan niat adalah tergantung dilaksanakan atau tidak perbuatannya. Artinya, jika perbuatan tidak dilaksanakan, otomatis niatnya akan batal. Namun berbeda dengan perbuatan buruk, di mana meskipun tanpa adanya niat dan unsur ikhlas, maka sudah termasuk perbuatan buruk. Saya, Siti Khairun Nur Kumaila, akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang waktu pelaksanaan niat. Kita tahu ketika kita akan melakukan sesuatu, pasti ada niat atau tujuannya. Niat merupakan perbuatan hati, sehingga tempatnya adalah di dalam hati. Niat timbul ketika kita akan mengerjakan sesuatu. Misalnya ketika kita akan melaksanakan puasa Ramadan, maka niatnya kita laksanakan pada saat malam hari sampai menjelang fajar. Sumber pengambilan kaidah yang menjadi landasan hukum kaidah ini adalah hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa hijrah karena dunia dan untuk mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, maka ia hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Selain hadis tersebut, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum kaidah ini. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan agar mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah adalah agama yang lurus atau benar. Saya Muhammad Zidan Khairul Ula. Saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah cabang dan aplikasinya. Adapun kaidah cabangnya beserta pengaplikasiannya sebagai berikut. Contoh hadis pertama,
illa sawaba illa binniyah. Dan artinya tidaklah ada pahala kecuali dengan niat. Kaidah ini memberikan kepada kita pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah. Baik itu ibadah yang mahdah atau jika dilakukan tanpa niat, ibadah tersebut tidak sah karena niat merupakan rukun. Maupun ibadah yang amah, yaitu jika dilakukan tanpa menyertakan niat beribadah, maka perbuatan keduniaan semata tidak mendatangkan pahala. Pengecualian kaidah, pada dasarnya segala sesuatu tergantung pada maksud dan niatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah di atas. Namun ada beberapa yang tidak masuk ke dalam beberapa cangkupan kaidah ini. Artinya hukum perbuatan tersebut tidak tergantung pada maksud dan niatnya. Ada sebuah contoh, seseorang yang mencuri harta orang lain dengan niat untuk disedekahkan ke fakir miskin, maka hukumnya tetap haram dan dosa. Dalam hal ini kaidah tentang niat tidak berlaku. Maka karena itu perbuatan maksiat tidak bisa diubah sama sekali dengan niat baik. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.